Setelah beberapa kali melirik jam dinding yang menempel tepat di atas whiteboard, akhirnya waktu istirahat benar-benar tiba. Lily benar-benar sangat senang. Kalian sudah tahu letak kantin dan cafetaria, bukan? Karena status kalian masih karyawan magang, maka saat ini kalian baru bisa mengakses kantin. Jangan lupa perlihatkan kartu pengenal yang kalian punya itu saat mengambil makan siang. Mengerti? Mengerti. Tapi Lily malah bingung ketika semua berdiri serempak. Tak seorang pun dari mereka terlihat bersikap ramah pada Lily. Masing-masing berjalan cepat keluar tanpa menoleh ke belakang. Lily jadi tergesa-gesa mengikuti langkah mereka. Semua orang berjalan terburu-buru. Lily baru paham alasannya setelah melihat suasana kantin. Tepat di sisi kantin, ia bisa melihat cafetaria yang berbatasan dinding kaca. Suasananya sangat berlawanan. Kantin lebih sempit dengan interior biasa. Hanya jejeran kursi dan meja tanpa desain berlebihan. Juga karena ada pelatihan, maka suasana pun lebih ramai. Sedangkan cafetaria lebih luas dengan interior modern seperti kafe pada umumnya. Mereka yang menikmati cafetaria juga terlihat lebih santai dan lebih menikmati. Tapi bukan itu yang penting. Saat Lily melirik tray makanan yang dibawa para karyawan dalam cafetaria, terlihat jelas perbedaan mencolok yang cukup signifikan. Tray makanan Lily berisi nasi, sayur bayam hijau bening, ayam goreng, tumisan sayur, dan beberapa potong tempe. Ini sudah yang paling banyak karena tadi saat mengambil potongan ayam goreng kedua, mata si pelayan hampir keluar melihat porsi Lily yang besar itu. Tapi peduli amat, Lily lapar. Tadi pagi ia tak sempat sarapan karena terlalu bersemangat pergi bekerja. Kini, dengan hanya berbatas dinding kafe, tepat di meja makan cafetaria ada tray berisi potongan steak berlumur saus lada hitam dengan kentang dan sayuran segar. Menu menggiurkan itu seperti mengejek Lily. Belum lagi potongan dimsum dalam mangkuk, serta gelas es buah segar yang berjejer rapi di depan tray berisi steak itu. Oke. Ini benar-benar tidak adil, ini tidak adil. Lily nyaris menempelkan wajahnya ke kaca, sambil menggigit ujung sendoknya, menatap sedih pada tray entah milik siapa itu. Tuk, 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 suara ketukan di kaca membuat Lily menengok, melihat si pengetuk kaca. Itu adalah bos maha benar, maha galak dan paling nyebelin sedunia, Tuan Aji Al-Farizi. Ia duduk tepat di hadapan tray makanan mewah itu, menatap Lily dengan kepala sedikit dimiringkan. Senyum tipis dengan kedut mengejek di wajahnya terlihat jelas. Hihi, mending lari deh. Kontan Lily mengangkat traynya dan mencari meja lain. Pantas saja meja-meja yang berada persis dengan dinding hampir semuanya kosong. Mungkin mereka segan berhadapan langsung dengan para staf di ruang cafetaria, yang bisa saja adalah atasan mereka. Sini, Mbak, sini, suara memanggil dari belakang Lily membuat ia menoleh. Terlihat beberapa orang dalam satu meja memandang ke arahnya dengan wajah riang. Salah satunya mengangkat tangan.
melambai-lambai padanya. Buru-buru Lili bergerak menuju meja itu. Bukan main leganya hati Lili. Ketegangannya langsung mereda. Mereka begitu ramah. Dan yang paling penting, mereka mengenakan pakaian serupa dengan Lili. Atasan putih dan bawahan hitam. Persis sama. Lili tak lagi menyesalkan keputusannya memakai pakaian kerja standar. Buktinya ia tak perlu mengenalkan diri. Mereka sudah bersikap ramah dengannya. "Mbak, namanya siapa?" "Saya Lili." "Mirip nama kita, Mbak. Saya Kiki." "Mbak Lili, yang itu Adang, Wawan, Pipit, Santi," kata Kiki, gadis muda yang tadi memanggil Lili. Sembari memperkenalkan semua teman yang duduk bersama mengelilingi meja itu. Lili menyalami mereka semua. Satu persatu. Senyumnya merekah lebar. Hatinya luar biasa lega. Akhirnya ada juga orang yang peduli padanya. "Mbak Lili baru juga?" tanya Pipit. "Iya, tapi jangan panggil Mbak. Panggil Lili saja. Kan kita temenan," kata Lili pada Pipit. Pipit tersenyum malu-malu. "Segan ih, Mbak Lili teh kelihatannya lebih tua dari kita-kita. Gak enak." "Seet dah, tua. Lili udah tua," tagar sisi jahat tertawa makin jahat. "Emang pada umur berapa?" tanya Lili sedikit kesal. Tapi ia tak menunjukkannya. Mereka mungkin tak tahu saja. "Saya yang udah 21. Mbak, yang lain di bawah saya. Malah ini si Pipit sama Kiki. Baru lulus SMA," ujar Adang memberitahu. Lili melongok. "Kalau baru lulus, berarti baru 17 sampai 18 tahun dong?" "Loh, kalian gak pada kuliah?" tanya Lili bingung. Kompak. Mereka tersenyum sambil saling memandang penuh arti. Ini juga lagi sambil ngomongin. "Mbak, kami semua ini kerja sambil kuliah. Buat nyari biaya." Lili mengangguk-angguk. Kagum. "GE memang hebat. Bahkan perusahaan ini juga memilih karyawan yang memiliki potensi besar seperti mereka." Bekerja sambil kuliah, Iic Lili mah gak kebayang. Dulu disuruh kuliah aja. Bang J, emak dan ayah harus sampai mengancam sektor keuangan Lili. "Tapi kita gak seruangan latihan ya, Mbak. Mudah-mudahan nanti kalau penugasan, kita bisa barengan ya," kata Wawan. "Ah, kamu, Wan, mentang-mentang Mbak Lili cakep aja. Jangan mau, Mbak." Wawan sih tanggungannya seabrek. Adeknya banyak, timpal Adang sambil menepuk bahu Wawan. Yang ditepuk hanya tertawa cengengesan. Lili hanya tertawa, menikmati suasana ceria di sekelilingnya. Lega rasanya berada di antara mereka, yang bercanda tanpa beban, yang saling mengejek tapi tetap penuh kekeluargaan. Tak ada ketegangan apalagi persaingan. Lili senang bersama mereka. Seluruh ketakutannya mendadak sirna dan ia benar-benar menyukai pekerjaan barunya. Memiliki teman-teman yang seperti mereka, tentu takkan pernah terasa membosankan. Istirahat makan siang diteruskan dengan sholat bersama. Setelah memperbaiki penampilannya di toilet bersama teman-teman barunya, Lili pun kembali ke ruangan pelatihan. Ia berpisah di depan pintu lift dan berjalan menuju ruangannya sendiri.
Keakraban Lily dengan teman-teman barunya itu mengundang perhatian dari teman-teman seruangan latihan yang masih berdiri di depan ruangan. "Kamu makan sama mereka tadi?" tanya salah satunya bernada ingin tahu. Lily mengangguk penuh semangat. "Iya." Dua alis si penanya bertautan. Menatap Lily bingung. "Kamu gak salah ruang latihan, kan? Maksudnya?" tanya Lily bingung. "Kamu bukannya diterima di bagian housekeeping ya?" tanya orang itu lagi. "Iya. Kita belum pernah ketemu kamu dari pertama tes kerja," timpal yang lain menyelidik. "Housekeeping lagi? Ada apa sih? Kenapa semua orang mengira ia diterima bekerja di bagian itu sih?" Mungkin merasa Lily kesal ditanya seperti itu. Si penanya kembali berujar, "Soalnya pakaianmu itu pakaian seragam untuk pelatihan karyawan housekeeping. Terus, tadi itu teman-teman kamu yang lagi pelatihan di housekeeping kan?" Mulut Lily terbuka lebar. Baru kini ia paham. Alasan tadi pagi Pak Manajer salah menebak. Alasan tadi saat masuk semua orang memandangnya dengan aneh. Alasan tadi teman-teman barunya memakai baju yang sama dan bersikap ramah padanya. Dan alasan yang sama mengapa teman-temannya hanya anak-anak lulusan SMA yang kerja sambil kuliah. Mendadak Lily ingin lantai terbuka lebar sekali dan membiarkan ia tenggelam menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah tak karuan.